VOA This Morning. Selamat pagi pendengar, apa kabar semuanya? Senang sekali VOA This Morning dapat kembali menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, di Amerika Serikat sekarang sedang ada pergantian musim dari musim semi ke musim panas nih. Gimana di tempat Anda? Apakah ada pergantian musim atau malah perubahan iklim membuat pergantian musim ini jadi nggak menentu di tempat Anda? Oke pendengar, seperti biasa, redaksi VOA telah menyiapkan sejumlah berita hangat dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, dalam VOA This Morning edisi Kamis 13 Juni 2024. Bersama saya Tarsir Ziman, menyiarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Langsung saja kita mulai dengan berita pertama. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mendorong negara anggota G7 untuk menyetujui penggunaan bunga yang diperoleh dari pembekuan aset Rusia. The United States is standing with you. You are the bulwark against the aggression that's taking place. Isu kepemilikan senjata api terus menjadi isu panas jelang pemilu Amerika Serikat pada bulan November mendatang. If they get in, our country is going to be destroyed in so many ways, but the Second Amendment will be, it's under siege. But with me, they never get anywhere. Pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak melalui live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan kapan saja, di mana saja, melalui podcast VOA di platform podcast langganan Anda. Sekarang mari kita simak berita dunia pagi ini bersama Nur Hadi Sucahyo. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Lusail, Doha pada Rabu 12 Juni. Dalam perjalanan ke-8-nya ke Timur Tengah sejak perang terjadi, Blinken mengatakan bahwa Hamas telah mengusulkan sejumlah perubahan dengan beberapa di antaranya sulit diterapkan terhadap proposal yang didukung Amerika Serikat bagi gencatan senjata di Gaza. Proposal yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden itu menawarkan gencatan senjata dan fase pembebasan sandera Israel di Gaza sebagai ganti atas dibebaskannya warga Palestina yang ditahan di Israel. Pada konferensi pers dengan Perdana Menteri Qatar di Doha pada Rabu, Blinken mengatakan beberapa proposal susulan dari kelompok militan yang memerintah Gaza telah berupaya untuk mengubah persyaratan yang telah diterima dalam pembicaraan sebelumnya. نحن نشهد أيضا تحول في هذا الصراع في الفترة الماضية وهناك دعوة. Kita melihat sebuah perubahan dalam konflik ini dalam rentang waktu terakhir dan ada desakan jelas dan kuat untuk mengakhiri perang ini, kata Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dalam konferensi pers di Doha bersama Blinken. Polisi di wilayah Jammu dan Kashmir di India pada Rabu menyalahkan musuh lama mereka, Pakistan, atas lonjakan serangan oleh para militan yang menewaskan 12 orang dan melukai puluhan lainnya dalam 3 hari terakhir. Serangan-serangan itu terjadi hanya beberapa pekan setelah kehadiran pemilih dalam jumlah besar pada pemilu. Pasukan keamanan India menemukan simpanan senjata, amunisi, uang tunai, dan berbagai pasokan lain dalam sebuah operasi penggeledahan di wilayah tersebut pada Rabu. ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए. Tetangga kita yang penuh permusuhan ingin merusak lingkungan kita yang damai, kata Anand Jain, kepala polisi di Jammu kepada para jurnalis. Dia merujuk sebutan tetangga itu untuk Pakistan yang oleh India telah dituduh memicu kekerasan di kawasan itu selama beberapa dekade. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan tidak memberi respon atas permintaan komentar dari kantor berita Reuters. Mereka telah membantah klaim yang disampaikan India sebelumnya dengan mengatakan bahwa Pakistan hanya memberi dukungan politik dan diplomasi bagi pemberontakan itu. Pejabat-pejabat Bank Sentral Amerika pada Rabu 12 Juni mengatakan dalam beberapa bulan terakhir ini, inflasi telah turun lebih jauh menuju level yang ditargetkan. Namun mereka mengisyaratkan proyeksi untuk memangkas suku bunga acuan 1 kali saja dalam tahun ini. Proyeksi para pembuat kebijakan untuk menurunkan tingkat suku bunga 1 kali saja lebih sedikit dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya, yaitu 3 kali. Pemangkasan suku bunga ini masih terkait inflasi. Meskipun dalam 2 bulan terakhir ini, inflasi telah turun, masih tetap tinggi. Dalam sebuah pernyataan pada Rabu yang disampaikan setelah pertemuan 2 hari,
Kepala Bank Sentral Amerika Jerome Powell mengatakan ekonomi tumbuh dengan laju yang solid, sementara perekrutan tenaga kerja tetap kuat. Inflation has eased substantially from a peak of 7% to 2.7%, but is still too high. We are strongly committed to returning. Inflasi sudah turun secara signifikan dari 7% menjadi 2,7%, tetapi masih cukup tinggi. Kami tetap berkomitmen menurunkan inflasi ke target awal yaitu 2% untuk mendukung penguatan ekonomi yang akan memberi manfaat pada semua orang. Hari ini, Federal Open Market Committee memutuskan untuk tidak mengubah kebijakan. Para pejabat juga mencatat bahwa dalam beberapa bulan terakhir telah terjadi kemajuan moderat menuju target inflasi 2% ini. Kapal selam bertenaga nuklir milik Rusia dan sejumlah kapal angkatan laut lainnya tiba di Kuba pada Rabu. Armada ini berkunjung selama 5 hari di negara komunis di lepas pantai Florida sebagai unjuk kekuatan di tengah meningkatnya ketegangan Amerika Serikat dengan Rusia. Kapal selam Kazan yang menurut Kuba tidak membawa senjata nuklir dikawal oleh kapal fregat Admiral Gorshkov dan juga kapal tanker serta kapal tunda penyelamat. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sebelum memasuki pelabuhan Havana, kapal-kapal ini menyelesaikan latihan dalam penggunaan senjata rudal berpresisi tinggi. Pengerahan militer Rusia yang tidak biasa dilakukan begitu dekat dengan wilayah Amerika Serikat dilakukan di tengah ketegangan besar terkait perang di Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mendorong para negara anggota G7 dalam KTT yang akan diselenggarakan pekan ini agar menyetujui penggunaan bunga dari aset-aset Rusia yang telah dibekukan untuk membantu Ukraina berperang melawan Rusia. Selain itu, Biden juga akan menggalang konsensus untuk mengatasi berbagai tantangan global terkini. Sementara pasukan Rusia terus bergerak maju di medan perang di Ukraina dan wajib pajak Amerika dan Eropa semakin terbebani oleh pendanaan perang. Amerika ingin negara-negara industri maju yang tergabung dalam G7 memberi pinjaman 50 miliar dolar kepada Kiev yang akan dikembalikan dengan menggunakan bunga dari sekitar 280 miliar dolar aset Rusia yang dibekukan di lembaga-lembaga keuangan barat. Presiden Amerika Joe Biden berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Paris minggu lalu. Biden mengatakan, Amerika Serikat akan mendukung Anda. Anda adalah benteng pertahanan melawan agresi yang sedang terjadi. Setelah melipat gandakan tarif untuk kendaraan listrik Tiongkok dan sektor-sektor penting lainnya bulan lalu, Biden kini ingin G7 membendung upaya Beijing yang membanjiri pasar global dengan ekspor murah dalam industri-industri tersebut. Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen mengatakan, penting bagi kita dan semakin banyak negara lain yang menganggap ini sebagai keprihatinan untuk menyatakan sikap yang jelas dan bersatu. Namun, kemenangan partai-partai ekstrim kanan dalam pemilu Parlemen Eropa pada akhir pekan lalu memperlemah posisi Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz sehingga menambah ketidakpastian pada sikap G7 terhadap Rusia dan Tiongkok. Ursula von der Leyen sedang berjuang untuk tetap menjadi Presiden Komisi Eropa untuk masa jabatan berikutnya. Jika ia berhasil, Eropa diperkirakan akan tetap kuat menghadapi Rusia dan Tiongkok. Diana Fix adalah peneliti untuk Eropa di Lembaga Kajian Council on Foreign Relations. Namun faktor yang tidak terduga adalah pemilu di Prancis, pemilu cepat yang diumumkan Emmanuel Macron setelah kekalahannya dalam pemilihan Parlemen Eropa. Jika kelompok sayap kanan masuk ke pemerintahan Prancis, maka kita akan mengalami kesulitan, tidak hanya dalam hal dukungan bagi Ukraina, tetapi juga terkait Tiongkok. Tuan rumah G7, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, mengundang Paus Franciscus untuk menyoroti Rome Call for AI Ethics, atau seruan Roma bagi etika AI alias kecerdasan buatan, mendesak pemerintah dan perusahaan untuk mematuhi prinsip-prinsip etika AI. Fokus lain dalam kepemimpinan Meloni di G7 adalah pembatasan migrasi ke Eropa melalui investasi di Afrika. Inisiatif tersebut sejalan dengan program kemitraan G7 untuk infrastruktur dan investasi global yang bertujuan memobilisasi dana infrastruktur swasta 600 miliar dolar hingga tahun 2027 untuk menandingi inisiatif sabuk dan jalan Tiongkok. Kemenangan partai ekstrem kanan Meloni, Brothers of Italy, dalam pemilihan parlemen Eropa telah mengkonsolidasi kekuasaannya. Meloni mengatakan, saya bangga bahwa negara ini hadir di G7 di Eropa dengan pemerintahan yang terkuat di antara semuanya. Bani Rahayu, VOA Washington. The Voice of America,
Jelang pemilu Presiden Amerika Serikat pada bulan November mendatang, isu kepemilikan senjata api terus memecah opini warga Amerika. Presiden Joe Biden ingin agar kepemilikan senjata serbu dilarang. Sementara lawannya, Donald Trump, menyebut bahwa Biden telah mengancam hak kepemilikan senjata api yang dilindungi konstitusi. Presiden Joe Biden mengatakan kepada aktivis pengendalian senjata di Washington hari Selasa bahwa ia memerlukan bantuan mereka untuk memperkuat undang-undang pengendalian senjata api. Kami membutuhkan Anda untuk mengatasi tentangan yang tak henti-hentinya soal senjata dari produsen senjata. Dan banyak politisi yang menentang undang-undang yang masuk akal tentang pengendalian senjata api. Biden menyerukan larangan federal terhadap senjata serbu dan mengecam lawan-lawannya dari Partai Republik karena berusaha menutup Biro Pengendalian Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak atau ATF yang bertanggung jawab memerangi kejahatan senjata. Anda tidak bisa pro pada penegakan hukum dan mendukung penghapusan ATF. Ini keterlaluan. Hampir sepertiga warga Amerika mengatakan mereka memiliki senjata, menurut lembaga riset Pew Research Center. Kandidat presiden dari Partai Republik, Donald Trump, mengatakan kepada lobi senjata terbesar Amerika pada Mei bahwa Biden ingin melarang senjata. Jika rezim Biden menjabat 4 tahun lagi, mereka akan mengambil senjata Anda. Saya yakin 100%, kata Trump. Hak kepemilikan senjata dalam amandemen kedua Konstitusi AS akan dijamin jika ia terpilih, namun terancam jika Biden yang terpilih. Trump mengatakan, jika mereka menang, negara kita akan dihancurkan dengan berbagai cara. Amandemen kedua itu akan diubah. Tetapi, jika saya yang menang, jaminan untuk kepemilikan senjata api akan tetap ada. Trump mengatakan kepada Persatuan Senapan Nasional (NRA) bahwa pemilik senjata akan membuatnya menang pada pemilu November nanti. Mereka adalah patriot sejati. Mereka orang-orang hebat. Kita akan melakukan hal-hal yang tidak dapat dipercaya oleh siapapun. Biden berbicara tentang senjata pada Selasa, hari ketika putranya, Hunter, dinyatakan bersalah atas 3 dakwaan mencakup pembelian senjata api secara ilegal. Hunter Biden adalah anak pertama Presiden AS yang menjabat yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America. Puluhan orang perwakilan masyarakat Kabupaten Dairi, Sumatera Utara mendesak pemerintah Tiongkok untuk membatalkan pendanaan PT Dairi Prima Mineral atau DPM yang akan melakukan aktivitas tambang di wilayah mereka. Desakan itu disampaikan di depan gedung kedutaan besar di Tiongkok di Jakarta pada hari Selasa. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya dari Jakarta. Pemandangan yang tidak biasa terlihat di depan kantor kedutaan besar Tiongkok di Jakarta, Selasa 11 Juni. 4 warga Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, menari tortor diiringi instrumen dan lagu dari wilayah itu. Aksi budaya tersebut bukanlah tanpa tujuan. Warga Dairi menunjukkan kekhawatiran mereka akan rencana proyek tambang PT Dairi Prima Mineral atau DPM di tempat tinggal mereka. Salah seorang perwakilan masyarakat Desa Sumbari, Kabupaten Dairi, Mangatur, Lumban Toruan mengungkapkan dia dan warga dari desa lain dari kabupaten tersebut datang dengan harapan pemerintah Tiongkok membatalkan rencana memberi pinjaman kepada PT DPM untuk melanjutkan proyek pertambangan. Karena akan menimbulkan bencana ekstrim jika menambang mereka di sana. Ahli geologi, hidrologi, bahkan Ombudsman Bank Dunia juga mengatakan jika menambang di Dairi akan menimbulkan bencana ekstrim karena daerah kami itu walayan bencana di sana. Sebelumnya pada 27 April 2024, China Non-Ferrous Metal Industry Foreign Engineering and Construction Ltd atau NFC, perusahaan induk DPM, mengungkapkan bahwa Karen Holdings Corporation Limited
Limited akan meminjamkan 245 juta US dollar atau hampir 4 triliun rupiah kepada DPM untuk pembangunan proyek seng dan timbal di dekat Parongil, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Caron Holdings Corporation Limited terdaftar di Hong Kong dan sepenuhnya dimiliki oleh CNIC Corporation Limited yang juga terdaftar di Hong Kong. CNIC Corporation dikuasai utamanya oleh China State Administration of Foreign Exchange. Rainim Purba, salah satu pihak penggugat persetujuan lingkungan dari Desa Pandiangan, mengungkapkan selain di pengadilan pihaknya sudah mendatangi kantor DPRD Sumatera Utara, Bupati, dan Gubernur. Ia bahkan sudah 2 kali datang ke Jakarta. Ia dan masyarakat sekitar sangat khawatir apabila aktivitas pertambangan benar-benar terwujud. Apalagi aktivitas pertambangan yang direncanakan hanya berjarak 3 km dari sumber mata air masyarakat. Saya sendiri sebagai perwakilan masyarakat yang ada di Dairi menyampaikan suara sampai ke Jakarta itu. Sejauh-jauhnya kami datang ke sini karena kami pikirnya yang pertanyaan kami keadaan pertambangan DPM yang ada di Dairi sangat merugikan kami masyarakat yang ada di Dairi. Dari kabupaten kami tidak didengar, yang dari kecamatan kami tidak didengar, sampai provinsi kami tidak didengar. Makanya kami memutuskan sampai ke sini kami menyampaikan suara kami ke pemerintah Tiongkok dan pemerintah Indonesia. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.